Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini saya akan memberikan beberapa hasil tugas review jurnal sekaligus proyek akhir jurnal yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa kami di ITB Yadika Pasuruan semester 3A mata kuliah sistem operasi. Di sini ada beberapa yang di sini. Yang pertama yaitu jurnal tentang perkembangan sistem operasi Android dan keamanan. Dan yang kedua adalah analisa penggunaan perangkat Android dengan perbandingan parameter Benjamin Spakman. Yang ketiga yaitu efektivitas cara kerja antivirus dalam sistem operasi Windows 10. Dan yang keempat yakni beberapa implementasi sharing file antara Windows 10 dan Linux. Terus yang keempat yaitu sistem keamanan jaringan deteksi dan non-block traffic browser VPN melalui MikroTik. Dan yang terakhir yakni analisa efektivitas kinerja Windows 10 pada mahasiswa FTI semester 3A ITB Yadika Pasuruan menggunakan metode TAU 2. Saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa meskipun ini masih semester 3, tapi para mahasiswa sudah mau melakukan penelitian dan dijadikan sebagai jurnal. Yang pertama yakni perkembangan OS Android dan sistem operasi, tantangan dan solusinya. Di sini dia menjelaskan beberapa perkembangan Android itu dan bagaimana keamanan sistem keamanannya di Android itu. Dari di beberapa Android kecolongan data dengan yang terus berkembang di masyarakat ya. Jadi dia memberikan informasi bagaimana cyber atau peretas itu masuk ke sistem Android kita, sehingga dengan mengevaluasi dan memberikan arahan serta solusi agar tidak terjadi masalah ke depannya pada persoalan keamanan data. Di M-Banking sekarang sedang digencarkan keamanan data penting untuk hal yang bersifat sensitif dan rahasia. Padahal itu salah satu jalannya adalah memberikan edukasi dan pemahaman. Di metodologinya yakni di sini dia memberikan informasi cara kerjanya sistem peretas itu masuk ke data kita, ke Android kita. Jadi supaya kita di sini ketika data itu sudah terlanjur masuk, ada proses perizinan di situ. Ada beberapa. Jadi dia masuk melalui aplikasi Telegram. Di dalam APK-nya itu ada Telegram, ada script yang menunjukkan ke Telegram kita, Telegram orang tak dikenal itu, sehingga masuk. Makanya dari kesimpulan itu perkembangan Android sudah lebih cepat dan terus meningkat, terutama dalam fitur keamanan dan security-nya, sehingga hal ini meminimalisir terjadinya hacking atau phishing, termasuk pada aplikasi phishing yang sudah dibahas sebelumnya. Namun beberapa perlu yang harus diperhatikan: permintaan izin kepada perangkat terutama SMS. Terus tidak ada asal mengunduh atau menginstal aplikasi, memperhatikan format dari file yang dikirim. Jadi ini hasil dari analisa para mahasiswa ITB Yadika Pasuruan di semester 3A. Ya, ditulis oleh salah 3 mahasiswa yakni Rizal dan Sauki. Terus yang kedua yakni
analisa penggunaan perangkat Android dan perbandingan parameter Benjamin Spakman. Dia membandingkan sistem Android, ya, perangkat Android dengan perbandingan itu. Di dalamnya dia menjelaskan memberikan yang digunakan di mahasiswa itu Redmi, Realme, dan lain sebagainya. Namun disampling hasilnya sehingga mana yang kinerjanya yang bagus integrasi. Nah, dari situ terdapat ya hasilnya perbandingan metode Benjamin Spakman itu. Disampling dari mahasiswa itu didapatkan ini. Sehingga di sini disimpulkan pengaruh pengembangan perangkat mobil berbasis Android sangat tinggi. Nah, di sini faktor ekonomi dalam metodenya ini berdasarkan kriteria umum beroleh bahwa Redmi Note 8 lebih unggul dengan nilai 6,5, sedangkan Realme C12 dengan 3,5 poin. Sedangkan jika berdasarkan kriteria lebih jauh, C12 lebih unggul 1 poin dengan perolehan nilai 7, sedangkan Redmi Note 8 6 poin. Gitu ya. Jadi ada beberapa informasi bagaimana Android itu bekerja. Terus yang ketiga yakni efektivitas cara kerja antivirus dalam sistem operasi Windows. Nah, di sini perkembangan teknologi di dunia semakin maju dan akan terus berkembang. Dengan majunya teknologi pasti ada dampak negatif yang dapat mengancam kenyamanan menggunakan teknologi. Dari judul efektivitas cara kerja antivirus, ini dibuat agar pembaca dapat memahami kinerja antivirus yang digunakan. Jadi antivirus meriset kinerja antivirus pada sistem operasi Android. Nah, sehingga dapat disimpulkan dia memakai metode tes spy shelter dan tes shelter dan tes download virus di iCarsWeb. Jadi ada memakai resource monitor, terus tes download virus dan tes file shelter dan itu ya. Jadi ada sistemnya sendiri. Dia melakukan analisa, sehingga disimpulkan melakukan lebih antivirus berbeda tahap analisanya, di mana Avast dan AVG adalah yang lebih efektif daripada SmartDAV. Meskipun SmartDAV memiliki keunggulan dalam penggunaan RAM yang lebih sedikit, tapi dalam hal fitur-fitur kedua antivirus tersebut lebih unggul. Namun dia melakukan riset di kinerja antivirus ini menggunakan yang versi gratis, bukan yang versi premium. Ya. Beda lagi pastinya karena masih pembelajaran. Yang selanjutnya yakni implementasi sharing file pada jaringan LAN antara Windows 10 atau Linux berbasis ini ya. Nah, menggunakan ini ditulis oleh mahasiswa ini. Pentingnya efisiensi. Jadi dia sharing file menggunakan Linux berbasis ini, pakai sistem. Hasil pembahasannya ini masih kurang sempurna, ada yang belum diselesaikan kayaknya, memakai remote desktop. Jadi terus yang selanjutnya yakni sistem keamanan jaringan deteksi dan non-block traffic browser VPN melalui MikroTik. Ini memakai non-block ya, block traffic ya. Jadi dia memblok traffic dari itu VPN supaya bisa memfilter dan situsnya diblokir, situs-situs itu pakai
bagaimana caranya di dalam mikrotik itu, sehingga hasilnya menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam membedakan lalu lintas browser VPN dari lalu lintas reguler. Metode tes ini juga memberikan respon yang cepat dan dapat diandalkan jaringan untuk secara efisien dan menggunakan browser VPN. Terus yang selanjutnya yakni ini analisis efektivitas kinerja Windows 10 pada mahasiswa FTI. Jadi Windows 10, bagaimana analisanya kinerja Windows 10 pada mahasiswa FTI. Dia pakai metode UTAUT. UTAUT itu apa? Ada pengertiannya di sini. UTAUT itu mempertimbangkan rencana penelitian terhadap mahasiswa mengetahui cara penyelesaian operasi menggunakan metode UTAUT. UTAUT itu adalah memberikan informasi ya. Jadi memberikan informasi dengan implementasi itu memakai Google Form, penerapan metode. Jadi ada beberapa atribut atau bobot yang dimasukkan di dalam survei menggunakan Google Form, memanfaatkan Google Form sebagai kuesioner. Kesempatan untuk melibatkan diri mengisi angket. Jadi memberikan angket. Dari situ dapat dihasilkan metode UTAUT itu terintegrasi menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif menggunakan kerja dari metodenya. Terus yang selanjutnya yakni kesimpulannya ini mengadopsi secara komprehensif kalangan mahasiswa menggunakan metode penelitian yang terintegrasi menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 10 dan faktor mempengaruhi penerimaan. Kalangan sebenarnya yang sistematis mulai dari perencanaan, realitas di sini. Jadi merekomendasikan hasil analisis gambaran penerimaan terhadap Windows 10 dengan temuan yang dapat diintegrasikan menunjukkan bahwa pemahaman tentang adopsi teknologi kalangan mahasiswa menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas menggunakan Windows 10. Jadi di sini dijelaskan teknologi di mahasiswa itu masih mendukung dari kinerja dari mahasiswa itu, hingga bisa meskipun masih ada beberapa yang kurang sempurna, namun saya apresiasi dari mahasiswa bisa mampu membuat jurnal penelitian terkait kinerja sistem operasi itu, baik sistem Android, Linux, Windows atau yang lain ya, atau mikrotik itu tadi ya. Sekian dari saya, semoga jurnal ini kedepannya bisa disempurnakan dan harapannya bisa dikembangkan oleh mahasiswa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.